pastikan awal Juni belum ada aktivitas apapun di tempat sekolah dan juga tempat-tempat wisata. Herd immunity itu baru terbangun sekali lagi manakala orang itu sudah terinfeksi. Artinya memang harus tertular dulu COVID-19. Dan teman-teman sekalian, pada sore hari ini saya kembali lagi. Saya Badi Sani akan membahas sedikit dan ngobrol begitu ya bersama dengan teman-teman sekalian yang bergabung untuk membahas masih mengenai COVID-19. Nggak henti-hentinya setiap minggu saya memang berkomitmen begitu untuk menghadirkan acara live Instagram yang informatif kepada teman-teman semuanya agar mendapatkan informasi terkini dari penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dan teman-teman sekalian, bagaimana nih terkait dengan COVID-19? Udah hampir 3 bulan. Ini masih belum ada kejelasan kapan kita bisa beraktivitas seperti biasanya, kapan kita dapat melakukan proses pendidikan, pekerjaan, pembelajaran, dan semua hal yang terdampak dengan adanya COVID-19. Jumlah total masyarakat sebesar 1,2 juta orang cukup banyak. Nah, ini harapannya adalah masyarakat bisa tersadarkan, bisa paham, kemudian bisa mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah kabupaten untuk mencegah juga penyebaran dari virus COVID-19. Nah, teman-teman, mungkin ada yang bergabung dan ingin menanyakan informasi terkait dengan penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kalian bisa bergabung bersama saya dan juga Bupati nantinya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung yang insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Bupati. Kalian typing aja di kolom komentar, nanti akan langsung dibahas oleh saya yang akan saya teruskan kepada Bupati begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu apa kabar, Bu? Lancar ya puasanya ya? Alhamdulillah. Timbangan nambah kanan apa ngiri nih? Timbangan nambah naik, Ibu saya, Bu. Kanan sama kiri, Bu. Ibu Tandriana Sari, terima kasih Ibu Bupati sudah kembali lagi memberi kesempatan kepada saya dan mewakili dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai penanganan COVID-19 yang memang sampai saat ini pun jumlah dari pasien yang didiagnosa positif COVID-19 ini bertambah 11 orang. Kemarin sempat shock juga gitu ya. Totalnya sekarang adalah 36 orang begitu. Dan ini menjadi perhatian serius juga bahwa memang sampai saat ini pun penyebaran dari COVID-19 masih tetap saja terjadi dan masyarakat seharusnya juga dapat lebih sadar dan lebih aware lagi terhadap penanganan COVID-19 ini. Bu Tantri, Bupati, kalau kita melihat sampai saat ini bagaimana dengan status terkini penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Probolinggo? Apakah ada perubahan yang cukup signifikan ataukah masih terpantau sama dengan beberapa waktu yang lalu? Jadi perlu saya sampaikan bahwa kalau orang kemudian melihat ini Probolinggo kok nambah terus gitu ya, kok banyak dan lain sebagainya. Sebetulnya sekali lagi walaupun penambahan pasien positif itu bukan sebuah prestasi ya, tetapi perlu juga dipahami pada masyarakat dan juga Mas Badi bahwa justru semakin banyak ditemukan kasus-kasus positif itu semakin bagus. Artinya kenapa? Bukan kemudian kita melihat orang sakit orang sakit kemudian kita bersyukur, tidak, tetapi dengan kita menemukan dan mengkonfirmasi orang positif, paling tidak ini menjadi acuan kita untuk tindak lanjut. Minimal kita bisa segera mengamankan dalam tanda kutip ya orang yang terkonfirmasi positif, kemudian orang yang reaktif RDT dalam hal ini positif pada rapid test itu untuk segera kita alihkan pada
kita menyebutnya rumah-rumah sehat yang kita sediakan di Kabupaten Probolinggo. Baik, artinya memang adanya rapid test yang saat ini memang digalakan oleh pemerintah justru nantinya akan terungkap sebenarnya Bu ya, apabila memang ada masyarakat yang sebenarnya reaktif tapi karena belum ada tes rapid tidak diketahui nih statusnya. Nah, semakin kesini semakin pemerintah menggalakkan untuk semakin banyak rapid test massal yang dilaksanakan, ini pasti akan juga terungkap semakin banyaknya masyarakat yang mungkin nantinya bisa positif ke COVID-19 begitu ya Bu ya? Iya betul, sangat betul. Jadi sekali lagi orang dikatakan atau terkonfirmasi positif itu dari hasil tes. Ya, jadi secara kasat mata kita nggak bisa nih orang walaupun sakit misalnya dengan symptoms yang mirip dengan COVID, tanpa tes kita nggak bisa kemudian menjudgment orang itu dan menegakkan diagnosis apakah orang itu positif COVID-19 atau tidak. Baik, Ibu, sasarannya tadi Ibu menyampaikan bahwa rapid test nanti sasarannya kepada orang yang beresiko tinggi. Selain dari pedagang-pedagang, apakah akan ada sasaran yang lainnya ke masyarakat yang mungkin masih bekerja sampai saat ini atau enggak nanti ada klaster perusahaan rokok seperti apa Ibu? Karena di Surabaya kemarin ada klaster baru begitu. Nah, bagaimana kalau di Probolinggo? Iya, jadi begini, ini juga berkaitan dengan terbatasnya alat rapid test yang kita punyai. Itu yang pertama. Yang kedua tentu juga kapasitas lab yang juga hari ini kita tentu di sisi lain mengapresiasi dan berharap betul instruksi Presiden untuk mengaktifkan dan mempush betul lab-lab daerah yang ada di seluruh lapisan Indonesia. Dan kapasitasnya dalam hal ini tentu harus ada support, reagen dan seterusnya peralatan bagi tim lab di sana. Itu. Nah, terkait dengan di Kabupaten Probolinggo, walaupun saya telah menargetkan dan memerintahkan kepada Dinas Kesehatan di batch pertama, saya memerintahkan untuk memesan jumlah penduduk dari Kabupaten Probolinggo. Kalau dihitung 1% sekitar 11 ribuan lah. Tapi setelah saya melihat semakin kesini saya pikir kurang, sehingga kemarin kita juga memesan pada vendor minimal kita mempunyai 15 ribuan rapid test, yang mana hari ini sudah sekitar hampir 3 ribuan terpakai untuk melakukan rapid test di seluruh lapisan masyarakat. Jadi yang perlu saya sampaikan memang ini masih sangat dinamis, tapi tentu karena keterbatasan alat rapid test kita untuk sementara akan lebih selektif. Jadi kita memilih dulu ada orang-orang yang kemungkinan besar mempunyai resiko tinggi. Apakah itu pemudik, kemudian kepikiran jalan-jalan nih Bu nih. Iya, ini kan udah siap ya, pengennya jalan-jalan gitu. Kembali lagi pemudik, kemudian yang kedua orang yang bersinggungan dengan banyak orang, nakes dalam hal ini, kemudian kepala desa yang pernah saya sebutin itulah, sampai dengan beberapa pejabat, para camat kan gitu, yang harus bersinggungan dengan banyak orang. Itu. Kemudian yang kedua pedagang pasar yang harus bersinggungan. Ini kita ini udah kepikiran dari lama, tetapi kita juga terkendala pada keterbatasan rapid test. Artinya walaupun kita punya uang, dalam hal ini APBD siap dan mampu untuk membeli, tetapi ternyata kesiapan vendor pun juga masih menjadi tantangan bagi kami, sehingga kita nggak bisa kemudian nargetkan saya beli deh misalnya 30.000 rapid test hari ini, ternyata nggak bisa. Kita harus menunggu sekian minggu untuk kemudian rapid test itu ready kita ini. Nah, berkaitan dengan itu baru saja tadi siang saya juga berkoordinasi dengan Ibu Gubernur berkaitan dengan proses industri yang masih harus dilakukan di minimal 2 pabrik rokok ya.
besar di Sampurna, kemudian yang di Python itu petunjuk Ibu Gubernur karena memang jumlahnya yang cukup signifikan, ribuan, paling tidak kalau 2 pabrik itu ya kita butuh sekitar 5.000-an ya, belum lagi PLTU dan seterusnya. Ini tadi saya mencoba berkoordinasi dengan Ibu Gubernur bagaimana solusinya. Ibu Gubernur memerintahkan pada kami untuk memerintahkan perusahaan itu menyediakan secara mandiri. Artinya perusahaan itu harus, karena ini sebagai mungkin ya sebagai konsekuensi juga perusahaan yang masih berproduksi, karena kita juga tidak memberlakukan PSBB bagi Kabupaten Probolinggo, sehingga mereka harus secara mandiri mengadakan rapid test itu untuk seluruh karyawan-karyawatinya. Nah, ini yang masih terus kita koordinasikan, dan pemerintah daerah siap mensupport paling tidak tenaga kesehatan akan standby di sana jika rapid test itu sudah tersedia di perusahaan. Baik, sudah dilakukan komunikasi Bu bersama dengan, kan tadi instruksi dari Gubernur kepada pemerintah kabupaten bahwa adanya industri pabrik rokok yang masih aktif sampai saat ini kan memang harus dilakukan. Apakah sudah langsung segera dikomunikasikan begitu bersama dengan perusahaan-perusahaan rokok yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk segera menyediakan dari saat ini? Iya, on proses. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan tidak hanya 2 perusahaan itu yang tadi saya sebutkan, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang hari ini mempunyai karyawan-karyawati yang jumlahnya ribuan. Gitu. Misalnya kemana berpapasan dengan orang yang kita juga tidak tahu sehat atau tidak, kemudian kita terpapar, ya saya pikir ya tidak bijak juga kemudian menstigma negatif masyarakat yang positif itu. Sekali lagi yang harus dihindari adalah virusnya, bukan orangnya. Tapi yang kadang saya juga sedikit geli ya, dalam tanda kutip, melihat masyarakat ini kalau kemudian menganggap orang yang apakah itu reaktif atau yang positif kemudian melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah mengucilkan, seolah-olah menjauh dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain justru hal-hal yang potensi membuat mereka terpapar itu tidak dihindari. Di sisi lain sebetulnya bagus juga, artinya paling tidak orang takut gitu ya, atau paling tidak waspada, aware pada virus ini. Ini hal yang positif, karena saya lihat hari ini banyak orang yang itu tadi BTS tadi ya, OTS, OTS. Banyak OTS. orang OTS hari ini. Di sisi lain itu kalau bagi saya itu hal yang positif, tapi bukan pada parnonya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita meminimalisir potensi tertularnya. Jika memang misalnya satu keluarga, yang penting dipastikan bahwa 14 hari ke belakang tidak pernah bersinggungan, kontak, ngobrol dalam jarak dekat, itu insya Allah aman. Kian orang yang harus sakit dulu. Nah, herd immunity itu baru terbangun sekali lagi manakala orang itu sudah terinfeksi. Artinya memang harus tertular dulu COVID-19. Nah, ini yang saya pikir juga sangat riskan ya, high risk lah. Kita nggak tahu sekian orang ini kondisinya seperti apa, dan karena ini adalah penyakit baru, virus baru, kita tidak tahu secara pasti sifatnya seperti apa, kita nggak ngerti, tidak sama sekali gejala apapun. Tetapi ada juga yang harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah, hal-hal seperti ini yang saya pikir terlalu beresiko lah. Jadi saya pikir pilihan untuk membangun herd immunity sekarang, kalau saya dari Probolinggo enggak, kayak dengan aktivitas normal kembali. Jujur ini juga menjadi kegalauan saya lah.
kalau kemudian aktivitas dinormalkan kembali dengan kondisi yang tadi saya sampaikan awal. Saya pikir Jawa Timur ini ya baru mulai. Jadi kebijakan itu mungkin boleh dilakukan, tetapi ya sangat kasuistis.